Nah guys, menurut Dispatch nih guys, dari pernyataan si Choi Yung Ah ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dari penulisan atau dari ungkapan-ungkapan dia yang dia buat nih di situs itu. Nah, setidaknya guys ada 12 pernyataan dari si Choi Yung Ah yang digarisbawahi oleh Dispatch sebagai di story atau sebuah cerita yang dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo gengs, kembali lagi di channel gue. Dan thanks banget nih guys buat kalian yang udah klik channel gue. Dan buat kalian yang baru nonton video gue dan belum subscribe gue, stop di subscribe dulu, di like, di share, terus dinyalain notifikasinya, dan lu tonton terus video-video terbaru dari gue. Oke gengs, ini gue yakin kalian udah baca tentang kasus skandal artis Korea Kim Son Ho yang menggegerkan seluruh dunia. Dan hal ini pun banyak sekali mengundang pro dan kontra di kalangan netizen. Bukan cuma para pecinta K-popers doang nih yang ngikutin tentang masalah ini, tapi banyak juga nih yang non K-popers juga ngikutin tentang permasalahan tentang skandal kasus ini. Nah guys, sebelumnya kan di pertengahan bulan Oktober kemarin nih ada sebuah berita, sebuah tulisan yang mencuat ke media, ke permukaan perjagat K-popan tentang seorang netizen yang berinisial A yang mengaku kalau dia itu mantan pacarnya si Kim Son Ho. Dan katanya dia ini dipaksa oleh sang mantan pacar yaitu si Kim Son Ho ini untuk melakukan aborsi. Dan setelah berita itu ramai, berita itu sudah tersebar kemana-mana hingga banyak mengakibatkan kontrak kerjasama antara Kim Son Ho dan beberapa iklan yang ada dianya ini justru terputus karena kasus permasalahan tersebut. Dan akhirnya Kim Son Ho pun melakukan permintaan maaf kepada sang mantan pacar dan juga kepada seluruh penggemarnya di dunia. Dan dari pihak manajemen pun ikut bersuara atas kasus tersebut. Tapi nih guys, beberapa hari yang lalu lagi nih, kembali lagi nih dihebohin dengan munculnya sebuah tulisan, sebuah pengumuman dan sebuah penyelidikan dari sebuah media yang bisa dibilang media yang harus diwaspadai di Korea Selatan, yaitu Dispatch. Nah, si Dispatch ini guys sudah turun tangan tentang kasus si Kim Son Ho dengan si A ini. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu siapa wanita yang berinisial A ini, atau dari kalian kalau yang belum tahu siapa sih si netizen A ini itu. Nah guys, jadi si wanita berinisial A ini sebenarnya diketahui dia itu adalah seorang mantan reporter, bukan reporter ya, semacam pembaca berita cuaca di Korea Selatan. Nah dia juga yang nge-up atau yang menuliskan kisah percintaan dan pemaksaan untuk melakukan hal tersebut di sebuah media situs di Korea Selatan yang mencuat kemana-mana. Dan nama inisial dari A ini adalah Choi Yung Ah. Nah guys, menurut Dispatch nih guys, dari pernyataan si Choi Yung Ah ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dari penulisan atau dari ungkapan-ungkapan dia yang dia buat nih di situs itu. Dan katanya kayaknya dari tulisan tersebut itu ada ketidakadilan antara Kim Son Ho dan juga kasus tersebutnya guys. Jadi Dispatch pun melakukan investigasi atas kasus tersebut. Nah, Dispatch pun guys menantang si inisial A ini, si wanita ini, untuk menjawab tantangan dari Dispatch dan mengakui pengakuan yang sebenar-benarnya apa yang terjadi selama ini. Nah, setidaknya guys ada 12 pernyataan dari si Choi Yung Ah yang digarisbawahi oleh Dispatch sebagai di story atau sebuah cerita yang dirubah. Nah, kali ini gue bakal bakal ngebahas 12 poin tersebut secara ringkas dan dari apa yang gue baca ya guys, dari beberapa sumber yang gue baca. Nah guys, poin yang pertama, tidak bisa berkencan secara terbuka. Nah, diketahui guys, dalam postingannya atau dalam unggahan yang ditulis oleh si Choi Yung Ah ini guys mengatakan selama dia berpacaran dengan Kim Son Ho ini, dia tidak bebas berpacaran di publik, di muka umum. Bahkan kata si Choi Yung Ah ini buat pegangan tangan aja di publik itu kayaknya sebuah hal yang mustahil karena itu sebuah
kemustahilan yang sangat besar. Namun faktanya guys, setelah ditelusuri oleh tim investigasi dari Dispatch, dan Dispatch pun memunculkan foto-foto dari selama mereka berpacaran ini, ternyata banyak banget foto-foto yang menggambarkan kalau mereka ini lagi berdua-duaan. Dan foto itu pun menunjukkan kalau mereka ini sering jalan berdua, jalan ke taman, ke kafe, ke kebun binatang. Pokoknya mereka juga sering melakukan jalan berdua. Jadi apa yang diomongin sama si Choi Yung Ah ini adalah sebuah kebohongan dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Di poin yang kedua, sikap Kim Son Ho berubah. Nah guys, bukan Dispatch namanya kalau tidak melakukan investigasi yang secara menyeluruh, secara detail, dan bener-bener bikin jantungan. Nah, tim investigasi dari Dispatch pun akhirnya bisa mendapatkan screenshotan chattingan antara Kim Son Ho dan si Choi Yung Ah ini dari seorang temannya. Nah, dari isi chat tersebut nih guys, kayak ada sebuah pernyataan dari si Choi Yung Ah kalau Choi Yung Ah ini meminta permintaan maaf yang sangat panjang kepada Kim Son Ho. Dan setelah mendapatkan chat dari permintaan maaf dari si Choi Yung Ah, si Kim Son Ho pun melakukan kayak sharing lah, atau kayak nanyain pendapat sama temennya gimana dan apa yang harus dia lakuin setelah dia mendapatkan permintaan maaf dari si pacar atau dari si mantannya ini. Nah guys, diduga isi permintaan maaf tersebut dikirimkan setelah si Kim Son Ho dan si Choi Yung Ah ini putus. Nah, menurut informasi katanya nih guys, kenapa mereka putus ini, ternyata si Choi Yung Ah ini banyak berbohongnya sama si Kim Son Ho. Nah, akhirnya setelah si Kim Son Ho ini sharing sama temennya tadi nih mengenai bagaimana apakah dimaafin atau enggak tentang si cewek ini, dan setelah banyak berdiskusi sama temennya, akhirnya si Kim Son Ho pun memaafkan kembali kesalahan si Choi Yung Ah. Tuh, liatin, cowok ini kurang baik apa coba, udah buat salah si cewek tapi tetap dimaafin, dan dia nggak mau gembar-gembor kemana-mana atas kesalahannya dia gitu loh. Di poin ketiga, Kim Son Ho marah setelah mengetahui kalau si Choi Yung Ah ini hamil. Nah guys, di bulan Juli 2020 ini, di sekitar tanggal 24 sampai 27 Juli, terungkap kalau si Choi Yung Ah ini ternyata lagi mengandung atau lagi hamil anak dari si Kim Son Ho. Kalau dari pembahasan kemarin kan, dari tulisan yang dicuat atau yang ditulisi oleh si Choi Yung Ah ini, katanya setelah si Choi Yung Ah ini ngasih tahu ke si Kim Son Ho dia hamil, dan respon yang diterima si Choi Yung Ah ini bukan respon yang bahagia atau bukan respon yang baik. Katanya si Kim Son Ho ini malah kayak marah, malah kayak gak mau punya anak, atau kayak apaan sih gitu loh. Tapi faktanya guys, realitanya ternyata 180 derajat berbalik, bukan seperti itu. Bahkan ada salah satu sahabatnya nih, salah satu teman dari si Kim Son Ho itu ngaku bilang kalau ketika mereka ini tahu lagi hamil, bahkan si Kim Son Ho itu ngaku kalau itu adalah sebuah berkah, anak itu adalah sebuah berkat yang maha indah begitu. Dan respon si Kim Son Ho itu bukan kayak ih lo hamil, bukan kayak gitu, tapi respon si Kim Son Ho itu malah kayak wow ini sebuah berkah. Dan menurut informasi juga nih guys, permintaan untuk melakukan yang begitu kepada anaknya itu, yang pada si janinnya itu bukan kemauan si Kim Son Ho sendiri, tapi kata temannya itu adalah hasil dari musyawarah mereka berdua atau diskusi mereka berdua. Kalau ya udah, kalau mereka hamil ya udah dikeluarin aja kayak gitu. Yang keempat, Kim Son Ho gak mau nemanin si Choi Yung Ah ke rumah sakit. Nah guys, kalau yang kemarin dibahas kan, katanya si Kim Son Ho ini dia nunggu di dalam mobil, dia bahkan gak mau keluar sama sekali. Even dia malah nyuruh temennya untuk nemanin si Choi Yung Ah untuk pergi ke dokter. Tapi faktanya nih guys, ternyata bukan kayak gitu. Nah, ada sebuah pengungkapan dari teman dekatnya si Kim Son Ho. Ternyata nih guys, setelah mereka ini pergi ke rumah sakit, ke dokter ini guys, ternyata si Kim Son Ho sama si mantan pacarnya ini mereka keluar dengan mata sembab. Jadi mereka ini setelah keluar dari rumah sakit, mereka itu kayak abis nangis gitu loh. Mungkin suatu keputusan yang berat yang diambil sama mereka,
kayak gitu. Dan akhirnya setelah keluar dari rumah sakit, si Kim Son Ho pun pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan sup yang sebenarnya guys si Kim Son Ho ini nggak pernah masak sama sekali. Tapi nih guys, demi meredakan rasa kesedihan untuk menyenangi si mantan pacarnya ini, kayaknya dia punya buat sup rumput laut yang sebenarnya dia sendiri belum pernah bikin sama sekali. Jadi apa yang diomongin di Netpad tersebut itu adalah sebuah pemutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi ya guys. Dan malah si Kim So Hyun ini malah istilahnya malah ngeredain kesedihan itu loh ya. Mungkin dia juga berat gak sih untuk menerimanya, tapi kenapa harus ditulis dikasih tahu dia nunggu di dalam mobil begitu loh. Poin yang kelima, Kim Son Ho berubah setelah pulang dari rumah sakit. Nah guys, kalau buat kalian yang udah baca tulisan dari si Choi Young Ah ini, katanya si Kim Son Ho ini berubah drastis setelah dia pulang dari rumah sakit gitu kan. Terus si Choi Young Ah itu kan dia bilang kalau si Kim Son Ho ini mau menikahkan si Choi Young Ah, terus mau mengenalkan dirinya sama orang tuanya. Katanya itu semua faktanya bohong, nggak sama sekali terjadi. Tapi nih guys, menurut pengakuan dari temannya lagi, justru setelah keluar dari rumah sakit itu kan, si Kim Son Ho itu malah ngasih perhatian yang lebih. Bahkan tadi kan yang udah gue bilang sampai ngebuatin sup kayak gitu. Ya berarti kan emang si Kim Son Ho ini perhatian banget gak sih? Dia nggak mau si cewek ini itu rasa makin sedih. Justru si Kim Son Ho malah ngehibur dengan dia masak. Bahkan nih guys, yang katanya dia ini ngebohong untuk mengenali dirinya ke orang tuanya si Kim Son Ho, faktanya nih guys, ternyata setelah pulang dari rumah sakit itu beberapa waktu kemudian akhirnya Kim Son Ho pun mengajak si Choi Young Ah ini ke rumah orang tuanya dan mengenali si Choi Young Ah ini ke orang tuanya si Kim Son Ho. Berarti kan emang si Kim Son Ho bisa dibilang ya dia udah serius, dia emang baik gitu loh, dia nggak ngebohong juga. Terus kenapa di sebuah tulisannya itu malah kenapa dibilang dia kayak seolah-olah orang yang pengkhianat ya. Poin yang ketujuh, Kim Son Ho tergila-gila oleh duit dan popularitas. Nah geng, sebelumnya kan dibahas juga katanya kalau si Kim Son Ho ini cuma ngasih uang sekitar berapa on gitu ya buat dia ke rumah sakit. Faktanya guys, ternyata emang gak begitu, gak kayak begitu ternyata fakta realitanya. Namun guys, setelah ditelusuri oleh tim investigasi nih katanya, namun realita dan faktanya guys, yang hidupnya pengen dibilang dia itu mewah, high class, itu bukan si Kim Son Ho, tapi si Choi Young Ah yang hidupnya itu penuh dengan keglamoran dan kehedonan. Katanya juga nih guys, pernah one day, waktu itu kan ceritanya lagi Natal. Nah si Choi Young Ah ini tuh dia malah beli tas branded gitu lah, tas mahal. Dan setelah dia ketemu sama si Kim Son Ho, dia malah minta diganti tas yang tadi itu, dibayarin lah istilahnya gitu, pengen dibayarin lagi nih sama si Kim Son Ho. Menurut gue sih pinter juga ya, dia gak mau rugi ya gak sih. Poin yang ke-8, Kim Son Ho suka hidup bermewah-mewahan. Nah seperti yang tadi udah gue bilang kan guys, sekilas di poin yang ke-7, siapa yang hidup bermewah-mewahan? Nah itu dia. Nah sebuah pernyataan dari seseorang teman yang berinisial D mengatakan, aku tidak pernah melihat Choi membayar untuk apapun. Kim Son Ho yang akan selalu membayar semuanya. Kim Son Ho suka barang-barang bermerek. Kita semua tahu pelaku sebenarnya di sini siapa. Nah itu guys, tulis dari seorang teman dekat dari Kim Son Ho. Jadi nggak usah perlu dikasih tahu panjang lebar kan yang sebenarnya itu siapa. Poin ke-9, Kim Son Ho mengancam A karena ketahuan oleh media. Nah guys, sebelumnya kan dibahas juga nih kalau si Kim Son Ho ini nyuruh si A ini untuk melakukan hal tersebut itu karena gak mau dia ketahuan sama media. Tapi guys, setelah ditelusuri oleh Dispatch ini, fakta yang didapatkan justru mengejutkan sekali dan ternyata memang jauh banget dari fakta yang sebenarnya terjadi, yang ternyata memang jauh banget apa yang ditulis sama si Choi Young Ah ini guys.
Seorang kerabat dari Kim Son Ho berinisial E, dia inget banget guys nih, rincian dari awal bulan Januari sampai ke bulan April 2021 ini. Katanya Kim Son Ho itu mengalami masa-masa sulit. Dia sendiri nih, si Kim Son Ho sendiri sering atau beberapa kali diancam oleh seorang preman yang ternyata itu adalah mantan suaminya si wanita A tadi itu guys. Jadi apa yang dibilang ketahuan oleh media itu bohong banget guys. Nggak ada sama sekali ucapan dari si Kim Son Ho untuk melakukan hal tersebut guys. Malah yang ada si Kim Son Ho nih yang terus diusik, yang terus dikejar-kejar oleh mantan suaminya si cewek A tadi. Poin yang ke-10, Kim Son Ho memaksakan untuk menghapus foto-foto yang ada di Choi Yung Ah. Nah guys, katanya kan si Choi Yung Ah ini bilang, katanya si Kim Son Ho ini nyuruh ke si Choi Yung Ah untuk menghapus semua foto-foto video yang ada di berkas dia. Tapi faktanya ternyata bukan begitu lagi guys. Ternyata yang justru banyak menyimpan file tentang mereka berdua ini yaitu si ceweknya, si Choi Yung Ah. Dia banyak banget nyimpan foto-foto, video-video, bahkan suara-suara dari kayak voice note gitulah masih dia simpen di galeri dia. Begitu, jadi nggak ada yang nyuruh buat ngehapus gitu sih. Yang ke-11 dicampakkan oleh Kim Son Ho. Nah geng, seperti diketahui kan kalau kejadian aborsi tersebut itu dilakukan di bulan Juli 2020, dan setelah itu kan hubungan mereka masih baik-baik aja kan, masih nggak ada permasalahan apapun. Bahkan kayak si Kim Son Ho ini lebih deket gitu loh, lebih ngasih perhatian lebih ke si ceweknya. Yang tandanya berarti selama dia berpacaran dan akhirnya putus di tahun 2021 ini, hubungan mereka baik-baik aja kan, nggak ada hal-hal yang terkait atau yang katanya mencampakkan si ceweknya ini. Nah, setelah dispatch menghubungi beberapa teman terdekat dari Kim Son Ho untuk menanyakan hal tersebut, ternyata malah banyak teman-teman dari Kim Son Ho yang duluan ngasih tahu ke pihak dispatch kalau memang selama mereka pacaran itu nggak ada si Kim Son Ho itu nyanyiin si Choi Yung Ah gitu loh, malah ngasih perhatian lebih. Dan si Kim Son Ho ini nggak pernah mutusin si Choi Yung Ah karena alasan kalau dia ini pengen berkarirnya lebih atau pengen terkenal. Itu nggak ada sama sekali. Poin yang terakhir, Choi Yung Ah bisa gak sih ngasih penjelasan tentang permasalahan ini dengan benar? Nah guys, menurut dispatch nih, ternyata teman-teman dari si Choi Yung Ah ini justru menghubungi dispatch dan mengkritik tentang tingkah laku yang dilakukan oleh si Choi Yung Ah karena sebuah tindakannya dan juga masalahnya. Nah guys, dispatch pun menulis, kami memahami rasa sakitmu, tapi ini bukan masalah sosial. Ini adalah pertengkaran antara kalian berdua. Ada masalah yang muncul dalam hubungan dan bahkan lebih banyak setelah hubungan putus. Kami menganggap kami tahu ini sekarang. Terus dispatch pun akhirnya menutup ulasan atau pemberitaan tentang kasus ini dengan mengutip pernyataan dari sahabatnya Kim Son Ho, yaitu Kim Son Ho mencoba mempertimbangkan pernyataannya. Dia mengatakan, karena benar kami mengadopsi bayinya dan ini adalah orang yang pernah aku cintai. Dia mencoba sekeras mungkin untuk memahami. Dia tidak ingin berkelahi di depan publik. Itulah sebabnya daripada membantah klaim Choi, dia lebih memilih meminta maaf. Itulah Kim Son Ho. Keduanya berbagi cinta dan hubungan yang tidak berbeda dengan hubungan pada umumnya. Dia tidak pernah sekalipun menyembunyikan cinta atau hubungannya dengan Choi. Aku sudah melihat semuanya, kata sahabat Kim Son Ho. Nah guys, ternyata memang kalau ada sebuah skandal, sebuah permasalahan itu kita harus dengerin dulu dari pihak si A dan pihak si B. Jadi mana yang bener nih, mana yang lebih kuat buktinya, dalilnya, mana yang bener-bener kalau dia itu salah, atau yang mana nih, pihak yang mana yang dia berbohong. Kayak gitu kan, kalau kayak gini kalian bisa ambil pendapat sendiri mana yang salah dan mana yang bener. Oke guys, itulah pembahasan dari gue tentang kasus skandal yang lagi rame beberapa waktu ini. Buat kalian, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya